Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wa salam ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dahu la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga jajaran-jajaran para alim ulama tentunya, para pengurus masjid, para tokoh-tokoh masyarakat, terlebih pandai hadirin wal hadirat jamaah salat fardu wal maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang penuh dengan kemuliaan ini, alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan daripada bulan Sya'ban. Maka pertengahan bulan Sya'ban ini juga disebut dengan nisfu asy-Sya'ban. Nisfu itu separuh, Sya'ban berarti bulan Sya'ban. Malam hari ini sudah memasuki tanggal 15 bulan Sya'ban. Karena pergantian daripada tahun Hijriah itu, ketika masuk waktu sholat maghrib itu sudah terhitung hari esok. Malam ini sudah masuk hari Selasa, tak hari Senin lagi. Maka sudah barang tentu pada malam hari yang berbahagia ini memasuki tanggal 15 bulan Sya'ban. Tidak tahu kalau di sini apakah masih tanggal 14 atau tanggal 13. Kalau kami di Bukit Badrian sudah tanggal 15 hari malam ini. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu bentuk kemuliaan yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini cukup panjang, diceritakan di dalam kitab Sahih At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, tapi Imam Al-Bukhari tidak menerima kesahihannya. Maka Imam Al-Bukhari mengatakan hadis ini dhaif, Imam At-Tirmidzi mengatakan sahih. Ketika dipadukan antara sahih dengan dhaif, maka minimal derajatnya sampai kepada kategori hasan. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki pertengahan daripada bulan Sya'ban, nanti disebut Asy-Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala turun ila sama'id dunya, turun bermukim ataupun bertempat di langit yang paling dekat dengan bumi, yaitu langit yang pertama. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertaubat kepada pada malam hari ini, kata Allah, sekecil apapun bentuk kesalahan dan noda maksiat yang ia lakukan, maka aku memaafkan itu, kata Allah. Maka aku mengampuni daripada dosa-dosa mereka. Maka kebiasaan di sebahagian tempat Bapak Ibu ada acara khusus ketika memasuki pertengahan daripada bulan Sya'ban. Ada yang mengkategorikan besok malam disebut Sya'ban. Yang jelas itu termasuk ke dalam kategori Ayyamul Bait. Ayyamul Bait ini biasanya 3 hari, malam 14, malam 15 dan juga malam ke-16. Maka 14, 15, 16 ini kebiasaan daripada Rasulullah, beliau itu berpuasa. Maka sunnah hukumnya berpuasa di pertengahan setiap bulan. Apalagi bulan itu adalah bulan Sya'ban. Pernah ditanya oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak pernah bertemu dengan engkau yang mana engkau berpuasa lebih banyak setelah daripada bulan Ramadan dan paling bersemangat ketika berpuasa kecuali bulan ini, kata seorang sahabat kepada Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah, wahai sahabatku, dzalika syahrun yughfalun nasu fihi, sesungguhnya bulan itu adalah di mana kebanyakan daripada umatku
dilaporkan naik malaikat menghadap kepada Allah. Kalau kalkulasi tahunannya bulan Sa'ban. Nah, ketika memasuki besok bulan Ramadan itu sudah lembaran baru di dalam masalah ibadah. Kalau di dalam masalah pemerintahan itu awal tahun tanggal 1 Januari. Kalau di dalam masalah kalkulasi ibadah yaitu bulan Sa'ban. Kalau di dalam satu pekan itu ada 2 hari ibadah yang diangkat di hadapan Allah, kata Rasulullah. Hari apa itu? Yaumul Isnin wa Yaumul Khamis. Hari ini menjelang dari terbenamnya matahari, malaikat itu berangkat menghadap membungkus daripada ibadah-ibadah kita, melaporkan kepada Allah. Sampai ke hadapan Allah. Apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat ini? Wahai malaikatku, sesungguhnya ibadah-ibadah daripada hamba-Ku semuanya telah Aku terima dan Aku ampunkan daripada dosa-dosa mereka. Illa rajulun bainahu wa baina akhihi syahnaun, kecuali seseorang yang masih ada rasa permusuhan di antara saudaranya yang satu akidah dengan mereka. Ini salah satu kerugian kita, Bapak Ibu, belum menerima maaf daripada saudara kita. Ternyata selama ini ibadah kita belum sampai di hadapan Allah apabila pintu maaf belum kita berikan kepada tetangga kita, saudara kita, ataupun masyarakat setempat yang satu akidah dengan kita. Nah, kalau masih Bapak Ibu yang belum memaafkan tetangganya mungkin perkara masalah tampiasan air atau karena musim hujan, ini enak betul dia punya rumah tapi kok jatuhnya airnya itu ke kita, katanya tak aku maafkan itu sampai hari kiamat kita aku maafkan. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka jelas kata Rasulullah, salah satu faktor yang menyebabkan ibadah kita diterima oleh Allah apabila tidak ada rasa permusuhan di dalam hati kita terhadap saudara-saudara kita yang lain. Maka ini salah satu bentuk keistimewaan daripada bulan Sa'ban. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak lupa selalu membacakan salawat dan salam kita hadiahkan ke junjungan kita, uswatul hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini, malam terakhir ini, karena sebentar lagi kita akan memasuki daripada bulan Ramadan. Tapi Bapak Ibu, yang mana satu bulan yang lalu kita sudah menguraikan sedikit penjelasan-penjelasan di kalangan para ulama, fadail keistimewaan daripada penjelasan para ulama yang berkaitan daripada surat Al-Kafirun. Nanti kita kaitkan di dalam masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat berkaitan daripada bulan Sya'ban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka surat Al-Kafirun ini dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6 itu penjelasan secara terperinci konsep toleransi di dalam Islam. Tak boleh ditawar-tawar lagi. Sudah ada konsep Islam itu di dalam hadis ataupun Al-Quran. Jangan kita mencari celah untuk mengkendorkan daripada masalah toleransi. Bukan berarti Islam itu tidak toleransi. Yang paling toleransi di dalam seluruh agama itu adalah agama Islam. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai kekasihku Muhammad, kata Allah. Karena ada tawaran dari dedengkot kafir Quraisy ketika itu, mereka sudah mulai kewalahan itu. Ini kalau kita tidak mengajukan sebuah perundingan dan perdamaian kepada Muhammad itu, khawatir agamanya semakin melejit itu, menyebar luas. Kita datangi mereka untuk membuat negosiasi. Negosiasinya seperti apa? Tahun ini beribadah dengan agama Islam, tahun besok menyembah daripada Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka? Lata, Uzza dan Manata. Lata, Uzza dan Manata. Kenapa kita ulang-ulang ini? Ini nama Tuhan orang kafir
Jangan sampai ada nama anak kita namanya Lata. Ganti tuh. Karena wajib diganti. Kenapa wajib diganti? Itu nama Tuhannya orang kafir. Kafir Quraisy mereka menyembah siapa? Al-Lata, wal-Uzza, wal-Manata. Maka kalau di dalam penamaan nama itu Bapak Ibu ada nama yang wajib diganti mengarah kepada kemaksiatan. Ada yang makruh diganti, ada yang sunnah dinamakan dengan penyebutan itu kepada anak ataupun cucu kita. Karena nama itu Bapak Ibu adalah doa. Jangan asal memberi nama kepada anak-anak kita. Maka ketika kita panggil anak kita, fulan, amin kata malaikat. Nah kalau maknanya jelek diaminkan oleh malaikat. Maka ada sebuah terjadi di sebuah pondok pesantren ini, Pak. Ini sering kita ceritakan mengambil ibrah daripada kejadian ini. Nama anak ini adalah Mufsidin. Agak sedikit keren, Pak, karena ada din. Karena nama-nama yang memiliki din ini keren. Supriyadin. Begitu juga dengan Mufsidin ini. Ketika sampai nama itu kepada kiainya, kepada ustaznya, siapa namanya? Mufsidin. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa mufsidin? Artinya itu adalah perusak agama. Mufsiduna fil ardi, orang yang merusak di dalam permukaan bumi. Maka ia menunggak dengan din, mufsidin. Wajar ketika dipanggil oleh ayahnya, mufsidin kata ayahnya. Mufsidin kata mana kesini mufsidin. Apa kata malaikat? Amin. Wajar anak itu bingal. Bandel betul itu. Tak mau sholat karena namanya sesuai dengan perbuatannya. Maka diganti langsung namanya menjadi Misbahuddin, penerang. Misbah itu cahaya ataupun lampu. Berarti penerang daripada agama Islam. Maka perlu kita telah kembali nama daripada anak-anak kita. Bapak dapat dari mana itu nama anak? Terkadang terjatuh ayahnya, muncul nama gitu yang dinamakan cucunya. Padahal maknanya tidak ada. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ketika datang daripada kafir Quraisy ini, mereka menawarkan untuk menyembah daripada Tuhan mereka, Lata, Uzza dan Al-Manata. Maka apa kata Allah? Qul ya ayyuhal kafirun, wahai kekasih aku, katakan dan sampaikan kepada mereka, kata Allah. Sampaikan kepada mereka siapa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat ini? Ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang tidak mempercayai akan keesaan Allah, ataupun orang-orang yang tidak mempercayai akan kenubuatan daripada Rasulullah. Maka itu definisi daripada kafir. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, sering sekali menyebutkan kalimat kafir. Siapa sebenarnya kafir ini? Definisinya seperti apa? Kafir ini dua makna. Yang pertama, yang tidak mengakui akan keesaannya Allah, itu kafir. Yang kedua, tidak mempercayai dan menerima bahwasanya Rasulullah itu adalah Nabi akhir zaman. Itu dua makna yang tidak dipercayai oleh seseorang, maka kita kategorikan sebagai panggilan kafir. Maka kalau di Indonesia panggilan kafir itu agak sedikit ekstrim katanya. Padahal itu bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Kalau seandainya memang tidak menerima, apa yang biasa kita pakai di Indonesia? Non-Muslim, berarti lebih cenderung memakai bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Non-Muslim itu bahasa Inggris, bahasa Arabnya apa? Ya kafir. Kafir. Sampaikan kepada mereka kata Allah Subhanahu wa taala, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang telah engkau sembah. Berarti tidak boleh mencampur adukan Bapak Ibu atas kepercayaan yang kita yakini di dalam agama kita, dicampur adukan dengan kepercayaan agama-agama yang lain. Tidak boleh. Sampai ada beberapa ayat diulang-ulang oleh Allah di dalam surat ini. Dan surat Al-Kafirun ini Bapak Ibu salah satu yang menyebabkan tentang proses pengharaman daripada khamar. Apa kaitannya dengan surat Al-Kafirun? Karena ada kalimat la a'budu ma ta'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma a'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma a'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu. Tak ketemu dia. Ayat yang terakhir lakum dinukum
walidin, tak ketemu sahabat ini. Karena apa? Karena dia mabuk ketika sholat. Sudah berulang-ulang, la antum abiduna ma'abud wa la ana abidun ma'abadtum. Tidak dapat simpangan ke lakum dinukum waliyadin. Tidak dia temukan itu kalimat. Maka inilah salah satu yang menyebabkan proses terhadap pengharaman daripada khamar. Maka khamar itu di dalam syariat itu adalah yang memabukkan ataupun menghilangkan akal. Itu haram secara qat'i. Qat'i itu maksudnya apa? Secara nyata tidak ada tawar-menawar untuk penghalalan daripada khamar itu sendiri. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka terakhir di dalam surat Al-Kafirun itu, lakum dinukum waliyadin, kata Allah disampaikan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada siapa? Kepada dedek-dedek daripada kafir Quraisy. Bagi kalian urusan daripada agama kalian, dan bagi kami urusan daripada agama kami. Kalau perkara masalah duniawi itu sangat-sangat dianjurkan untuk saling tolong menolong. Apakah dia Yahudi, apakah dia Majusi, apakah dia kafir, apakah dia Nasrani dan lain sebagainya. Kalau urusan-urusan yang berkaitan dengan duniawi itu dianjurkan untuk saling tolong menolong. Tapi kalau sudah ada berbau-bau kepercayaan daripada mereka, itu sesuatu yang tidak dibenarkan, dicampur adukan. Maka salah satu contoh Bapak Ibu, kita diperbolehkan oleh jumhur ulama untuk menghadiri undangan daripada teman kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Mungkin ada pesta daripada anaknya dan lain sebagainya, kita diundang. Apakah kita boleh menghadiri daripada undangan mereka? Boleh. Tapi hukumnya bukan sunnah, bukan wajib, tapi mubah. Mubah itu kalau mau datang, kalau tidak mau datang juga tidak ada masalah. Tapi kalau seorang muslim yang mengundang kita, hukumnya wajib, bukan sunnah, wajib hukumnya untuk menghadiri undangan walimatul urus, undangan pernikahan. Kalau bapak tidak datang, tidak ada alasan yang syar'i, maka kita berdosa karena tidak menghadiri undangan daripada saudara kita. Tapi ketika kita diundang untuk pernikahan anaknya, ternyata dicampur adukan dengan kepercayaan agama mereka. Ada mendoa daripada agama mereka, kita hadir di situ, maka gugur hukum mubah itu menjadi tidak boleh. Kenapa? Karena ada kaitan daripada agama mereka, dikaitkan dengan urusan yang berkaitan dengan kepercayaan mereka. Ini sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus bagaimana halnya ketika mendoakan mereka berkaitan dengan pengampunan dosa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di media-media, ada beberapa orang yang menyampaikan bahwasanya non-muslim itu juga ada yang berpahala, ada yang berdosa, ada yang masuk surga, ada yang masuk ke dalam api neraka. Ini pemahaman liberal ya. Pemahaman liberal. Kalau ada orang menyampaikan seperti itu, harus kita rame-ramekan untuk meruqyahnya, berhilang jinnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka sampai-sampai Rasulullah sendiri itu ditegur oleh Allah ketika mendoakan daripada pamannya. Siapa paman yang didoakan oleh Rasulullah SAW? Abu Talib ibn Abdul Muttalib. Ini salah satu yang menyebabkan tahun itu dinamakan dengan Amul Muslim. Suatu ketika pada tahun ke-10 kenabian, salah satu paman daripada Rasulullah yang bernama Abu Talib dipanggil ataupun meninggal dunia. Lagi syakaratul maut ini Abu Talib ini masih kafir ini. Lagi syakaratul maut terdengar oleh Nabi bahwasanya pamannya yang selalu mempersakan dia, yang selalu menjaga dia kemana-mana, memberikan keamanan kepada keponakannya. Karena adanya ini Abu Talib, maka kafir Quraisy itu tidak berani menyakiti daripada Rasulullah SAW. Ternyata paman yang dia bangga-banggakan meninggal dunia, syakaratul maut. Ini belum meninggal, masih proses syakaratul maut. Terdengar oleh Nabi itu. Beliau bergegas keluar dari rumahnya, mendatangi daripada rumah pamannya. Untuk apa? Dengan tujuan membimbing daripada pamannya untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Nabi masuk ke rumah
daripada kafir Quraisy jelmaan setan. Dia manusia tapi sifatnya sifat setan. Sudah duduk di sampingnya Abu Jahal. Tapi Nabi tidak peduli terhadap dua orang ini. Langsung Rasulullah duduk dekat dengan telinga daripada pamannya. Maka apa kata Rasulullah? Wahai pamanku Abu Thalib, engkau lagi sakit keras, lagi sakaratul maut. Ikuti apa yang aku bacakan, hai pamanku. Ketika engkau mau mengikutinya, maka aku jadi saksi di hadapan Allah. Engkau itu adalah orang yang beriman dan juga sudah masuk ke dalam agama Islam, kata Rasulullah. Maka dibacakan oleh Nabi, la ilaha illallah. Sebelum diikuti oleh pamannya, Bapak Ibu, kalimat itu sudah dipotong oleh Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Hei Abu Thalib, engkau tidak malu meninggalkan kepercayaan daripada nenek moyangmu, kepercayaan daripada ayahmu. Engkau dengarkan budak kecil ini Muhammad ini. Padahal yang tak betul atau tidak ini, kata Abu Jahal. Jangan engkau tinggalkan kepercayaanmu itu. Kalau aku seandainya di posisi daripada engkau, aku malu meninggalkan kepercayaanmu. Maka diurungkan niat oleh Abu Thalib untuk mengikuti kalimat yang diajarkan kepada Rasulullah SAW. Apakah Nabi langsung mengeluh ketika itu, langsung putus asa? Tidak. Datang lagi yang kedua kalinya oleh Rasulullah SAW. Wahai pamanku, ikutilah apa yang telah aku ucapkan. Maka aku nanti jadi saksi di hadapan Allah. Engkau itu adalah orang yang beragama Islam. Ternyata muncul lagi paman yang kedua kafir tadi itu, menyampaikan kepada Abu Thalib, jangan engkau dengarkan dia. Malu kita meninggalkan atau meninggalkan kepercayaan daripada nenek moyang kita, apalagi untuk daripada kehidupan kita. Kalau aku malu itu. Akhirnya Abu Thalib tidak mengikuti daripada apa yang telah dibimbing oleh Rasulullah SAW. Maka Abu Thalib itu, Bapak Ibu, meninggal dalam kondisi kafir. Kenapa dinamakan dalam kondisi kafir? Karena risalah Islam yang dibawa oleh Nabi sudah ada ketika Abu Thalib hidup. Berbeda halnya dengan Abdullah, ayah daripada Rasulullah ini, Bapak Ibu. Sebelum Nabi dilahirkan ke bumi, Abdullah itu sudah meninggal dunia. Silsilahnya itu adalah silsilah orang-orang baik. Orang-orang baik sampai silsilahnya kepada siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka dalam jumhur di kalangan para ulama keliru ketika ada yang menyampaikan bahwasanya ayah kandung daripada Rasulullah itu adalah kafir. Ini sebuah kekeliruan yang luar biasa. Padahal Nabi belum diutus sebagai rasul. Tapi kalau Abu Thalib ini, Nabi sudah diutus sebagai rasul, sudah 10 tahun kenabian. Tapi Abu Thalib tidak mau. Dia malu terhadap agama yang dibawa oleh nenek moyangnya. Ketika meninggal daripada Abu Thalib, sedih betul daripada Rasulullah SAW. Maka Nabi mengangkat kedua tangannya memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa daripada pamanku ini. Tempatkanlah dia tempat yang baik di sisi daripada Engkau, kata Rasulullah SAW ketika beliau berdoa. Tak lama kemudian, Bapak Ibu, turun malaikat Jibril atas perintah daripada Allah. Sampaikan kepada kekasihku Muhammad, kata Allah dengan perantaraan malaikat Jibril, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, kata Allah. Sesungguhnya orang ataupun yang maha memberi petunjuk itu adalah aku, kata Allah. Maka Nabi saja itu ditegur oleh Allah karena mendoakan dari pamannya agar dosa-dosanya diampunkan. Padahal statusnya adalah sebagai kafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hanya boleh mendoakan garis keturunan kita yang mana mereka belum masuk Islam untuk mendapatkan hidayah. Itu boleh. Ya Allah, ternyata masih ada pamanku, ya Allah, di kampung di bagian Tarupung sana, beliau itu belum ikut agama Islam, berikan hidayah kepada dia. Ini sesuatu yang sangat dianjurkan. Tapi kalau mendoakan dia agar diampunkan dosa-dosanya, itu akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi berdoa seperti itu tidak boleh ditegur oleh Allah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terus bagaimana pandangan hukumnya ketika kita berdoa bersama untuk mendoakan daripada orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia? Ini kebiasaan masyarakat kita ini. Rata-rata masjid di kota Dubai
menjelang masuknya waktu sholat Jumat itu ada, kalau masih tersisa waktu kurang lebih 10 menit lagi, itu tahlil tahtim itu didoakan kepada ruh daripada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Ada yang berinfak, ada yang bersedekah, dimasukkan ke amplop, dituliskan namanya, doa ruh kepada orang tua kami atas sebulan. Ini bagaimana benar? Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ayat yang pertama di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana waghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman." Ini kan orang yang meninggal dunia, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa daripada saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia dalam kondisi keimanan. Berarti sesuatu yang disyariatkan, Pak. Sunnah hukumnya mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Tidak ada syariat ataupun sebuah ayat, begitu juga dengan hadis yang melarang tentang doa ditujukan kepada orang yang telah meninggal dunia. Kalau dilarang, apa yang kita baca ketika takbir yang ketiga dalam mensolatkan jenazah? Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kan doa yang ditujukan kepada orang yang telah meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka jumhur di kalangan para ulama, sesuatu yang disyariatkan dan disunnahkan untuk mendoakan daripada orang tua kita yang telah meninggal dunia agar dilapangkan dan diistimewakan tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diceritakan di dalam sebuah hadis sahih, seorang tua yang mana ibadahnya biasa-biasa saja. Salat fardu ia tunaikan, salat sunat terkadang ia tunaikan, terkadang ia tinggalkan. Ketika meninggal dunia orang tua ini, ternyata ditempatkan oleh Allah di tempat yang derajatnya cukup tinggi, tempat yang sangat istimewa. Wajar orang tua ini agak sedikit heran nih. Dia bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, anna li hada?" Wahai Tuhanku, apakah pantas aku ditempatkan di tempat yang istimewa seperti ini? Padahal dulu ibadahku biasa-biasa saja, kata dia. Kalau memang menurut prediksi itu tidak cocok, maka apa kata Allah? "Dzalika ya 'abdi, dzalika li adli istighfari wa dzalika." Wahai hambaku, itu dikarenakan daripada istighfar ataupun doa daripada anak-anak yang telah engkau tinggalkan mereka sampai saat ini masih hidup, tidak terlepas untuk mendoakan, mengatasnamakan daripada engkau yang telah meninggal dunia. Maka selagi kita berdoa, selagi kita masih hidup Bapak Ibu, sekali kita berdoa, maka Allah pindahkan tempat orang tua kita di tempat yang lebih istimewa daripada sebelumnya. Bangga orang tua kita masih memiliki seorang anak yang tidak pernah terlupa untuk mendoakan mereka. Begitu juga dengan bersedekah mengatasnamakan daripada mereka. Kebiasaan kita di masyarakat Dumai, menjelang Ramadan itu ada acara penyambutan bulan Ramadan sekaligus bersedekah, ya, mohon doa arwah kepada orang-orang tua yang telah meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada dua dasar di dalam hadis sahih yang menceritakan tentang ini. Yang pertama, diceritakan oleh salah seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Ja'far. Abdullah ini anak daripada Ja'far. Ja'far ini sahabat Nabi. Ja'far ini wafat syahid dia ketika perang Mu'tah. Mu'tah ini Bapak Ibu sebuah perbatasan sungai antara negara Jordania dengan Saudi Arabia. Ada sungai Mu'tah namanya. Pernah suatu ketika Nabi mengalami peperangan di situ. Salah satu di antara yang menemani daripada Nabi adalah Ja'far. Setelah selesai peperangan dimenangkan oleh umat Islam, apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, kumpulkan sahabat yang syahid. Kumpulkan, tidak ada. Ternyata salah satu di antaranya yang syahid adalah Ja'far radhiyallahu anhu. Maka apa kata Rasulullah? Isna'u ta'aman li ali Ja'farin fa innahu yasburuhu, kata Nabi. Wahai sahabat-sahabatku, kalian bawalah makanan, berikan bantuan-bantuan kepada keluarga Ja'far. Sesungguhnya orang tua mereka telah meninggal dunia dan keluarga yang ditinggal adalah sedang berkabung ataupun sedang bersedih. Maka satu hukum yang pertama Bapak Ibu, sunnah hukumnya memberikan bantuan ataupun pertolongan berupa harta, berupa uang, berupa sembako kepada orang yang terkena musibah. Kalau di perkampungan Pak, sembako dibawa, makanan pokok, kelapa dibawa.
yang dibawa kalau di perkampungan itu. Kalau di rumah jarang sekali bawa kelapa. Ada yang meninggal dunia disediakan tempayan bertutupkan kayu putih, yang diberikan itu adalah uang. Jangan pula ibu atau bapak, saya masih tradisi lama bawa kelapa, bawa kelapa masukkan ke tempayan itu dilihatin orang. Ini perkiraannya masih di kampung, padahal masih sudah di rumah. Maka hukum yang pertama, sunnah hukumnya memberikan bantuan kepada orang yang terkena musibah. Kebalikan daripada itu, bagaimana pandangan Islam mengambil manfaat terhadap orang yang terkena musibah? Terkadang bapak ibu ada yang meninggal dunia, tahlilan malam pertama, kedua dan ketiga ini tidak diundang. Hanya sebatas mayoritas masyarakat itu bersyukur daripada kegiatan itu. Tapi ketika ada malam ke-7, malam ke-40, malam ke-100 itu diundang. Diundang makan oleh suatu musibah. Nah pertanyaannya, apakah boleh kita menikmati daripada makanan? Bapak ibu yang muliakan Allah, ada sebahagian masyarakat kita yang berpandangan itu tidak boleh. Sebahagian di antara masyarakat kita, maka ketika dia diundang sudah diberikan nasi bungkus tidak diterima oleh dia, sudah disuguhkan kue ataupun yang lain tidak diterima oleh dia, maka yang dibutuhkan yang dulu di sampingnya. Berarti pindah ke sebelah atau kursi. Nanti bapak kita maafnya sudah saya duduk di sampingnya saja. Dapat bungkus, Bapak ibu yang muliakan Allah, terus bagaimana? Yang ceritakan kepada siapa? Ini diceritakan oleh Azim Ibnu Qulayi, diceritakan oleh ayahnya an abihi, dari ayahnya. Suatu ketika ayah daripada Qulayi ini beserta rombongan suku Nasr, suku Ansar. Suku Ansar ini adalah sebuah suku di zaman Rasulullah SAW. Ada suku Ansar, suku Badui, suku Qusay, suku Quraisy dan lain sebagainya. Maka Qulaib ini beserta ayahnya bersama rombongan suku Ansar. Ternyata di antaranya ada Rasulullah SAW. Mereka datang untuk bertakziah menyelesaikan fardu kifayah daripada sefulan. Yang meninggal ini orang kaya. Setelah selesai maka Rasulullah SAW mewasiatkan yusia alal muhafirah, memberikan wasiat kepada yang tukang gali kubur. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, ausin min qibali ra'sihi ausin min qibali rijlaihi. Alangkah baiknya engkau luaskan tempat kepalanya, engkau luaskan tempat kakinya. Setelah selesai dimakamkan ini orang, istri daripada si mayit datang menghampiri daripada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah memasak masakan di rumah, yaitu kami sudah memotong kambing. Alangkah baiknya engkau menghadiri daripada undangan ini. Apakah Nabi menghadiri undangan daripada ibu ini? Beliau datang. Para sahabat datang, Nabi juga datang. Dinikmati hidangan itu oleh Rasulullah. Ketika Nabi hendak memasukkan satu potong daging ke mulutnya, maka apa kata Rasulullah? Sepertinya ini daging kambing belum mendapatkan izin daripada ahlinya, kata Rasulullah. Kenapa Nabi menyampaikan seperti itu? Ternyata daging kambing ini Bapak Ibu belum resmi mendapatkan izin daripada tetangganya. Tetangganya maksudnya seperti apa? Ini salah satu mukjizat daripada Rasulullah. Ketika meninggal suaminya, maka ibu ini, istri daripada si mayit, menyuruh daripada pembantunya untuk berangkat ke pasar Baki. Pasar Baki ini dijual di sana hewan ternak. Salah satu di antaranya adalah kambing. Sampai pembantunya di sana, ternyata kambingnya sudah habis dibeli oleh orang lain. Maka terpikir oleh ibu ini, ternyata tetangganya juga membeli kambing yang sama. Ia mendatangi tetangganya, wahai ibu, kami perlu betul itu kambing untuk menyembelih, memberi makan orang-orang yang datang bertakziah, kata seorang ibu. Maka apa kata tetangganya? Bawa sajalah kambing ini, wahai ibu. Sesungguhnya nanti aku yang akan mengizinkan kepada suamiku. Ternyata suaminya lagi di luar kota, belum mendapatkan izin sepenuhnya ini lagi kambing itu. Maka dipotong oleh dia, maka diberi makan para sahabat dengan Rasulullah SAW. Maka apa kata Nabi? Kalau memang seperti itu, wahai ibu, kumpulkan sisa daripada makanan ini, berikan kepada fakir miskin ataupun anak yatim. Maka kesimpulan hukum yang kedua, Bapak Ibu, disyariatkan dan diperbolehkan untuk memberi makan orang-orang yang datang bertakziah, diniatkan untuk bersedekah mengatasnamakan daripada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Datang seorang pemuda, ini dikuatkan lagi hadis sahih yang kedua. Datang seorang pemuda bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi uftutilat walam yusi alaiya apa tasaddaqu alaiha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku mati
mati tiba-tiba, meninggal tiba-tiba. Beliau itu seandainya ditangguhkan sedikit ruhnya, maka beliau itu akan bersedekah. Maka apa kata pemuda ini? Ya Rasulullah, hal laha ajrun in tasaddaqtu biha. Wahai Rasulullah, apakah ada ganjaran pahala yang diberikan kepada ibuku seandainya aku bersedekah maka atas namakan daripada dia? Maka apa kata Rasulullah? Apa yang engkau sedekahkan wahai sahabatku, maka sampailah ganjaran pahalanya kepada orang yang telah engkau niatkan. Apakah dia ibumu, apakah dia ayahmu, apakah ia daripada saudaramu, kata Nabi. Maka yang tidak boleh Bapak Ibu, ini yang perlu kita garis bawahi secara jumhur, baik ya ulama-ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah ataupun Hanabilah, tidak ada yang membolehkan untuk bersedekah mengatasnamakan daripada keluarga mereka yang telah meninggal dunia ditempuh dengan cara berhutang. Kalau ada memang tetangga kita tidak mampu, dia sampaikan, tidak ada usah ibu sampai berhutang kemana-mana. Untuk apa? Untuk bersedekah di hari yang ketujuh. Ini yang tidak boleh, Pak. Jangan dipaksakan. Maka tidak ada anjuran di dalam beribadah dengan cara berhutang. Kalau tidak mampu memberi makan, memberi kue, jadilah. Tidak mampu untuk beli kue, minimal air putih berikan kepada orang-orang, niatkan kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Ini yang perlu kita sampaikan. Kadang-kadang tetangga kita itu minder dia. Kenapa dia minder? Orang sebelah itu ketika hari ketujuh ada sedekahnya, bukan tidak. Padahal mereka itu tidak mampu. Kalau tidak mampu tidak boleh dipaksakan. Maka kesimpulan hukumnya, yang pertama ada yang tidak membolehkan, hanya boleh memberi bantuan. Dan yang kedua, ini jumhur di kalangan ulama Syafi'iyah itu membolehkan untuk bersedekah dengan syarat tidak dengan cara berhutang. Ini dia. Jadi Bapak Ibu